Halo sobat-sobatku dimanapun berada. Apa kabar? Luar biasa, fantastic, yes. Don't worry, be happy, salam sehat selalu, semangat. Kita berjumpa lagi pada program Sekedar Berbagi dari saya, episode yang ke-62. Kita masih berbagi tentang The Seven Habits, bagian yang kelima. Pada saat ini saya ingin berbagi habit atau kebiasaan yang kedua, yaitu begin with the end in mind, atau visi, goal in life. Kebanyakan dari kita begitu banyak aktivitas yang kita lakukan, banyak gerak yang kita kerjakan, banyak energi yang kita sumbangkan. Tetapi seringkali kita tidak pernah mencapai titik keberhasilan. Kita tidak pernah mencapai pada titik produktivitas yang dibanggakan. Why? Stephen Covey mengajarkan kepada kita, biasakanlah setiap langkah yang kita kerjakan, setiap hal yang kita rancang, mulailah dari akhir dalam pikiran kita. Maka itulah yang kami sebut visi, goal in life. Apa toh visi itu? Dari bahasa Latin yaitu vision. Vision adalah artinya kita melihat. Dalam bahasa teknisnya visi berarti potret atau snapshot kita di masa mendatang. Potret kita atau tujuan di mana kita akan menujunya. Jadi misalnya 5 tahun ke depan saya ingin menjadi orang seperti apa? Ketika kita menggambarkan diri, punya visi, kita akan menjadi orang seperti X. Maka mulailah kerjakan dari sekarang. Begin the end in your mind. Itulah yang disebutnya vision. Jadi setiap langkah saya, setiap gerak saya, setiap energi yang saya keluarkan adalah untuk mencapai the end yang saya cita-citakan, yang saya idealkan, yang saya inginkan. Dengan kebiasaan seperti itu, seluruh potensi-potensi biopsikospiritual kita akan digunakan secara efektif sehingga kita menjadi orang yang sungguh-sungguh produktif, tidak menyia-nyiakan begitu banyak energi untuk hasil yang tidak bisa dikalkulasi, untuk hasil yang tidak bisa diprediksi dan sebagainya. Nah, biasakanlah membangun goal in life atau visi akhir hidup kita di dalam aspek-aspek kehidupan kita. Aspek karir kita, aspek keluarga kita, aspek pendidikan kita, spiritual kita, sosial kita, kesehatan kita, etc. 10 tahun mendatang saya ingin menjadi seperti apa? Dalam bidang ekonomi atau keuangan, dalam keluarga saya, dalam
kegiatan sosial saya, dalam spiritual saya. Nah, ini goal in life. Maka begin the end in your mind. Begitu penting. Mengapa? Mengapa penting visi hidup kita? Sebab tanpa visi, tanpa the end yang mau kita capai, yang kita idealkan, maka jalan apapun yang akan kita tempuh tidak akan pernah sampai di tempat tujuan. Jadi kita hanya 1 kali 1 kali 1 kali 1, 100 tahun hanya 1. Tetapi kalau kita mulai dari akhir dalam pikiran kita untuk kita rancang, untuk kita lakukan, 1 tambah 1 tambah 1, maka 100 tahun berikutnya kita akan menjadi 100. Itulah sebabnya visi sangat penting, dan biasakan membangun habits dengan tujuan yang kita inginkan, sehingga seluruh energi kita pakai untuk sesuatu yang dibutuhkan mencapai ideal-ideal tertentu. So, mengapa kebiasaan memiliki visi hidup itu penting? Hidup kita jadi terfokus. Kekuatan kita terbatas. Energi kita terbatas. Waktu kita terbatas. Usia kita pun terbatas. Maka dalam keterbatasan itu, ketika kita ingin sesuatu yang kita idealkan dan kita hidup dengan fokus mencapai itu, maka ini akan jauh lebih berhasil. Kita menjadi manusia yang lebih produktif, kita menjadi manusia yang sangat efektif, kita sungguh-sungguh dapat menggunakan waktu dengan tepat untuk mencapai ideal-ideal yang kita inginkan. Sehingga begin with the end in mind akan mempercepat kita mencapai finish, akan mempercepat kita mencapai cita-cita kita, akan mempercepat kita merealisasi potret atau snapshot kita di masa depan. So, potensi sebesar apapun, kekuatan sebesar apapun, energi berlimpah sebanyak apapun, tidak akan produktif dan tidak akan efektif ketika kita tidak punya visi. Ketika kita tidak menentukan the end, akhir yang kita inginkan. Ketika kita tidak membuat potret atau snapshot tujuan di mana kita akan menujunya, seluruhnya akan hilang percuma. Tetapi dengan energi yang terbatas, dengan kekuatan yang terbatas, dengan waktu yang terbatas, ketika kita menentukan the end, visi, potret, snapshot yang ingin kita capai, maka yang terbatas ini akan menghasilkan sesuatu yang lebih efektif, lebih besar, dan lebih produktif. Mari kita membangun kekuatan hidup kita dengan melakukan apa yang menjadi visi kita. Dengan hidup yang terfokus itu, maka disiplin hidup menjadi konsekuensinya. Dengan memiliki visi, kita akan mudah membangun disiplin hidup. Ketika kita melangkah, ketika kita akan menggunakan uang kita, ketika kita akan menggunakan energi kita, ketika kita akan menggunakan waktu kita, kita diingatkan tujuan akhir kita apa?
Ketika saya ingin 5 tahun mendatang bisa bahasa Inggris, begitu banyak tawaran-tawaran kursus bahasa Mandarin yang murah, kursus bahasa Spanyol gratis, kursus bahasa asing lainnya yang penuh dengan diskon. Kita dapat berkata, no, tidak, saya ingin bisa bahasa Inggris. Itulah makna the end yang kita tentukan. Sehingga tawaran-tawaran yang menggiurkan, tawaran-tawaran kesulitan-kesulitan yang dihadapi akan dapat kita lampaui. Kita mampu menolak godaan di tengah jalan, kita mampu terus belajar sebelum mencapai the end, visi, potret, snapshot, tujuan di mana kita akan mencapainya. Ketika kita punya visi 10 tahun saya akan menjadi orang yang sehat, maka saya akan melakukan saat ini olahraga yang baik, makanan yang bergizi, waktu saya atur dengan baik, berapa jam saya bekerja, berapa jam saya tidur, berapa jam saya berlatih mental saya, berapa jam saya melakukan kegiatan-kegiatan lain yang membangun hidupnya. Karena setiap orang hanya punya waktu sehari 24 jam. Yang membedakannya adalah orang tersebut punya visi atau tidak. Ketika dia punya visi, maka 24 jam itu akan dikelola dengan baik, akan dikelola dengan benar, sehingga mencapai potret atau snapshot yang dia butuhkan. Maka jangan berharap orang akan memiliki disiplin yang tinggi tanpa hidup dengan fokus yang jelas. The best way to predict your future is to create it. Cara yang terbaik untuk mengetahui masa depan kita adalah dengan menciptakan masa depan kita. Seorang yang sangat terkenal, tidak mungkin orang saat ini tidak mengenal Bill Gates. 28 Oktober 1955 William Bill Gates lahir. Visi mudanya, saudara-saudara, dia sangat jenius. Dia mengatakan, untuk sukses di dalam dunia perangkat lunak atau software adalah dengan membuat atau menciptakan perangkat lunak terobosan, apakah itu Microsoft atau Windows. Mengapa dia memiliki visi muda ini? Tahun 75 dia masuk di Harvard. Tahun 73 dia masuk di Harvard University. Hanya sekolah 2 tahun, dia drop up tahun 75. Ketika orang hanya teman-temannya mengikuti kuliah dan pulang, dia berbeda. Dia masuk kuliah ingin supaya dia mampu menciptakan masa depannya. Dia terus berlatih di laboratorium, dia terus berlatih, belajar dari orang-orang pintar di sekitarnya, dan akhirnya dia memutuskan keluar dari Harvard University dan bergabung dengan MITS, Microchip Instrumentation and Telemetry System, yaitu microchip yang mampu melakukan sistem pendataan base
yang baru. Mulai saat itu runtuhlah teknologi komputer tabung. Setelah bekerja di MITS ini, dia berpikir kembali, saya hanya menjadi tukang dan mewujudkan mimpi orang lain. Maka tahun 1976 ia keluar bersama Alan mendirikan Microsoft tersebut. Itulah sebabnya ia sangat terkenal. Cara terbaik untuk mengetahui masa depan kita adalah dengan menciptakannya. Maka Bill Gates selalu mengingatkan kita, jika Anda tidak punya mimpi, jika Anda tidak mempunyai visi, jika Anda tidak memiliki DN, potret, snapshot yang akan Anda tuju, Anda hanya dipakai oleh orang lain untuk mewujudkan mimpinya. Maka Bill Gates tidak mau dipakai untuk mewujudkan mimpi di MITS, tetapi ia keluar dan mendirikan sendiri Microsoft and Windows. Itulah sebabnya sekarang Bill Gates sangat terkenal. Setelah tua, ia merumuskan kembali visinya dia. 2021 kekayaannya sudah hampir 134 miliar US dollar. Luar biasa. Tidak bisa kita bayangkan dari seorang mahasiswa yang drop out. Orang tuanya begitu marah dan kecewa. Kenapa kamu keluar dari university yang sangat top, Harvard University? Tapi Bill Gates punya visi. Dia mulai dari DN dalam pikirannya. Aku ingin menjadi pencipta dan raja Microsoft and Windows dalam bidang software. Dan itu terwujud. Maka dia berkata, ayah jangan khawatir. Suatu ketika saya akan datang lagi di Harvard University. Dan benar, Harvard University melihat kehebatannya, melihat kepemimpinannya, melihat keprofesionalannya. Maka ia diberi doktor honoris causa. Dan dia berpidato di universitas yang ia tinggalkan. Ia belajar bukan untuk gelar. Ia bangga bukan karena gelar. Ia belajar untuk ilmu. Dia belajar untuk menggambarkan dirinya di masa depan. Ia belajar untuk memulai dari akhir dalam pikirannya. Dan semuanya terwujud. Dan akhirnya dia menghibahkan 35 miliar US dollar membangun sebuah lembaga filantropi, Microsoft Bill Gates Foundation, bersama istrinya di seluruh dunia menjadi lembaga filantropi terbesar, ingin mewujudkan kehidupan masyarakat dunia yang berbeda secara kualitatif di bidang kesehatan. Mimpi berikutnya. Oke, sahabat-sahabatku, habits yang kedua ini, begin di end in your mind, menjadi sesuatu yang penting. Hiduplah dengan visi yang jelas, hiduplah dengan DN yang jelas, hiduplah dengan potret yang kita gambar dengan jelas, hiduplah dengan snapshot tujuan di mana kita akan mencapainya, sehingga seluruh potensi-potensi biopsikospiritual kita terfokus untuk mencapai gambar kita di masa mendatang. Oke, sobat-sobatku, sampai jumpa di episode berikutnya. Yes!